Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak, Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab? Di sini banyak yang punya duit, Pak. Pasti ada yang berbicara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bos Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto bicara soal IKN. Baru-baru ini saat Aguan diwawancari oleh Tempo teman-teman, beliau mengungkapkan fakta bahwasanya tidak ada yang berminat untuk investasi di IKN teman-teman. Yang katanya Pak Jokowi ada 472 investor yang berminat untuk investasi di IKN itu bohong, dan itu hanyalah pepesan kosong Mulyono teman-teman. Dan Pak Mulyono ini juga pernah menyebutkan ya teman-teman, bahwasanya yang sudah berminat untuk investasi di IKN dari luar negeri sudah banyak teman-teman. Salah satunya dari Korea, yaitu 30 investor, dan dari Jepang 40 investor, dan dari Singapura 120 investor. Tapi faktanya itu adalah omong kosong teman-teman. Tapi di sini pendukungnya masih mau-maunya ya teman-teman, dibohongin oleh Pak Mulyono ini, ya Allah. Mulyono. Aguan juga menyebutkan teman-teman bahwasanya kenapa beliau ini dan para taipan lainnya mau menaruh uang di IKN itu karena permintaan Pak Mulyono teman-teman, dan untuk menutupi rasa malunya Pak Mulyono terhadap rakyat Indonesia ya teman-teman, karena faktanya memang IKN ini proyek yang gagal teman-teman. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Setelah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Katanya sudah ribuan investor yang sudah siap untuk berinvestasi di IKN teman-teman, tapi faktanya dibongkar oleh Aguan bahwasanya itu adalah pepesan kosong Mulyono teman-teman. Dan tidak lupa juga ya teman-teman, di sini Bung Rocky Gerung juga menanggapi proyek IKN itu hanyalah omong kosong teman-teman. Kita melihat psikologi dari Aguan ketika dia mengiyakan wawancara Tempo.
ada kalkulasi yang sudah selesai sehingga semua kalimat yang diterangkan Aguan menunjukkan bahwa ada hal yang diperhitungkan secara cermat, ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik. Menurut Bung Rocky Gerung, wawancara tersebut tidak hanya berisi pandangan pribadi Aguan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan upaya menyelamatkan citra Presiden Jokowi, teman-teman. Di tengah situasi politik yang dinamis, ini mungkin sekedar untuk menyelamatkan wajah Presiden Jokowi di tengah konstelasi politik saat ini. Betul juga ya teman-teman, dari dulu waktu pertama perencanaan IKN ini akan dibangun, sudah banyak rakyat bersuara, terutama Bung Rocky Gerung ini juga sudah pernah menyampaikan bahwasanya proyek tersebut hanyalah ambisi Mulyono saja, teman-teman, dan hanyalah kepentingan politik Pak Jokowi saja, bukan untuk kepentingan negara. Nah, oke teman-teman semua, coba kita simak pernyataan dari Bung Rocky Gerung tersebut. Untuk berbohong tuh, dia tidak berhasil untuk mendistribusikan kemakmuran, lalu dia memeras kapital supaya seolah-olah IKN itu akan dibiayai oleh yang non APBN. Ternyata yang terjadi bukan bisnis di IKN, tapi tukar tambah politik dengan apa yang ada di PIK 2. Dengan pengakuan Aguan, kita juga jadi paham mengapa proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu mendapatkan keistimewaan proyek strategis nasional. Ya, pertama jelas itu ada balas budi dari Jokowi. Negara Tempo itu juga membuat Pak Prabowo misalnya mesti berpikir ulang, apakah proyek itu mau dilanjutkan, kenapa tidak tuh? Kelihatannya harusnya proyek itu dievaluasi secara mendasar. Proyek itu tentu ada bagian-bagian yang sudah diinvestasikan di IKN, maksud saya tuh. Dan proyek-proyek IKN itu kalau dilihat dari kacamata Prabowo hari ini itu sebetulnya nggak ada gunanya kan? Karena Prabowo berupaya untuk memakmurkan fondasi kesejahteraan rakyat lebih dahulu tuh. Jadi termasuk di dalam upaya kita untuk melihat apa yang akan jadi aspek penting dari Pak Prabowo. Saya kira dia pada akhirnya harus ambil keputusan bahwa IKN itu ya udah lari bikin itu proyek 50 tahun tuh, walaupun nanti 50 tahun sebetulnya nggak ada nilainya lagi, secara estetik berubah, secara fungsional juga berubah tuh. Tetapi hal yang memungkinkan kita membaca jalan pikiran Pak Prabowo adalah dia kelihatannya tidak akan meneruskan ide membangun IKN itu. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk bikin refleksi bahwa Prabowo akhirnya mesti mengatakan bahwa saya punya jalan pikiran sendiri, itu rakyat first, people first, itu putting people first itu. Tetapi kemungkinan itu masih bisa berubah kalau Jokowi masih berupaya untuk menyodorkan beberapa tagihan politik pada Prabowo misalnya. Tapi sekali lagi, tagihan politik apapun kalau itu udah menyangkut krisis APBN untuk membiayai proyek ambisius dari Jokowi, itu harus dihentikan. Guys, kalian tahu nggak, kebohongan Jokowi selama ini akhirnya dibongkar sendiri oleh Aguan, seorang pria yang sering disebut sebagai bos kelompok pengusaha 9 naga, guys. Yang mana klaim Pak Jokowi yang mengatakan ada ratusan investor yang mengantri ingin berinvestasi di IKN hanyalah pepesan kosong katanya. Menurut Aguan, dia dan para taipan lainnya tidak bisa menolak permintaan Jokowi untuk menanamkan uang mereka di IKN, karena itu adalah perintah presiden waktu itu, dan itu untuk menyelamatkan wajah Jokowi. Nah guys, dengan kata lain, mereka ini sebenarnya dipaksa untuk berinvestasi di IKN, hanya demi untuk menyelamatkan citra Jokowi di depan masyarakat Indonesia. Jadi selama ini, Pak Jokowi yang bolak-balik mengunjungi IKN dengan menggandeng para taipan lokal ternyata hanya pencitraan, guys. Bahwa seolah-olah proyek IKN itu sangat diminati oleh pemilik uang atau investor. Tapi pada kenyataannya, ternyata hanya pepesan kosong, guys. Itu kata Pak Aguan. Nah, jadi buat para netizen yang selalu berkoar-koar membanggakan proyek IKN, berbanggalah kalian, guys. Karena ternyata selama ini kalian telah memakan pepesan kosong bikinan Jokowi. Aduh, gimana ini ya teman-teman nasib Pak Mulyono ke depannya setelah dibongkar kebohongnya oleh Aguan ini, teman-teman. Karena kebohongan Pak Mulyono tentang IKN ini sangat merugikan negara ya teman-teman. Bayangkan pembangunan IKN sudah menelan biaya, sudah menelan anggaran sebesar 400 sekian triliun. Tapi tidak ada peminatnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, selain komentar dari Bung Rocky Gerung, ada juga komentar dari Pak Saiful Zaman ya teman-teman, yang menyatakan bahwasanya IKN ini tidak mempunyai masa depan yang baik, dan juga beliau juga menyinggung bahwasanya daya bohongnya Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Selain IKN, salah satunya tentang ijazah palsu, teman-teman, yang sampai sekarang belum juga jelas ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Aguan bongkar-bongkaran nih soal IKN.
Yang secara simpulannya bisa kita buat bahwa Jokowi berbohong tentang ratusan investor yang antri di IKN. Siapa yang bilang? Ya Aguan. Ini sampul majalah Tempo hari ini ya, edisi 9 sampai 15 ya. Coba kita zoom. Oh, nggak bisa di zoom. Ya, edisi tanggal 9 sampai 15. Tapi sudah terbit di tanggal 8. Aguan bicara, kami mesti menjaga wajah presiden. Presiden siapa? Jokowi. Karena dia tahu persis bagaimana IKN itu adalah sebuah wahana. Kok jadi wahana? Sebuah tempat yang sangat tidak memiliki masa depan yang baik. Jadi mereka-mereka ini terpaksa karena perintah Jokowi. Nah, jadi ini cara, ini momentum, ini babak baru untuk menyeret Jokowi ke pengadilan. Atas berbagai persoalan yang menimpa negeri ini buah dari kebijakannya Jokowi. Tapi juga termasuk dengan potensi kebohongan publik yang sangat luar biasa tentang ijazah palsu, tentang nepotisme, tentang dugaan korupsi dan sebagainya, banyak kali ini. Jadi mudah-mudahan dengan begini Pak Prabowo semakin membuka diri gitu untuk mempersilahkan aparat penegak hukum memeriksa Jokowi. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN. Jokowi kejam, Jokowi beri investor IKN HGU 190 tahun dan IKN 466 triliun. Jika disalurkan ke rakyat miskin Indonesia, maka setiap orang mendapat 17,9 juta. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi, supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Jokowi itu hanya alat oligarki. Oke. Boneka oligarki. Oke. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan. Sebagai boneka. Sebagai boneka. Jadi kalau kita menganalisis itu, saya bilang, jalur kemarin menteri dengan wakil menteri dengan pejabat lain itu ada 5 jalur masuk. Birokrat, profesional, politisi, kemudian jalur oligarki sendiri, kemudian jalur dinasti yang langsung Jokowi, dan jalur juru pemaki-maki. Ini tukang maki aja. Itu yang masuk ya? Ini masuk. Nah, 3 jalur ini jalurnya oligarki, Gibran. Jadi yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Oke, antara Gibran ya. Gibran. Yang simbol dari pantai utara Jakarta. Itu adalah pelaksananya di Merdeka Selatan dan Solo. Gibran Jokowi. Jadi komandan Gibran